Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dian Rubianus Suherman, SHMH, peserta sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2025 dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual pada program studi ilmu hukum PSDKU Universitas Patimura, Kabupaten Maluku Barat Daya. Mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan fokus utama pembelajaran adalah pemahaman konsep dasar, prinsip hukum, dan perlindungan terhadap berbagai jenis hak kekayaan intelektual, baik secara nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta perlindungan indikasi geografis, termasuk kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia dan dalam perjanjian internasional. Capaian pembelajaran yang ingin diraih mahasiswa antara lain, yang pertama memahami konsep dan ruang lingkup HKI, mengidentifikasi jenis dan karakteristik hak kekayaan intelektual, menganalisis pelanggaran HKI, menyusun dokumen hukum secara profesional, serta menyampaikan argumentasi hukum secara kritis dan bertanggung jawab. Proses perkuliahan dibagi dalam 16 pertemuan, dimulai dari pengantar konsep, dilanjutkan dengan pembahasan hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta penyelesaian sengketa dan praktik penyusunan dokumen hukum. Setiap topik selalu dikaitkan dengan perkembangan hukum atau kasus, baik di lingkup nasional ataupun internasional. Metode pembelajaran mencakup ceramah interaktif, studi kasus, serta diskusi, baik diskusi secara terstruktur ataupun diskusi di sela-sela ceramah yang akan membahas kasus-kasus terkait hak kekayaan intelektual ataupun prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa. Sebagai bagian dari evaluasi keterampilan hukum, mahasiswa akan mengerjakan beberapa tugas terstruktur. Salah satu contohnya adalah tugas analisis kasus terkait hak cipta. Mahasiswa diminta mencari dan menganalisis satu kasus pelanggaran hak cipta yang pernah ada diputus oleh pengadilan di Indonesia. Dalam hal asesmen, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan juga ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Ujian tersebut akan berbentuk ujian tertulis berupa pertanyaan pilihan ganda dan esai yang akan menstimulus argumentasi hukum serta pemikiran kritis setiap mahasiswa. Untuk penilaian mata kuliah ini akan menggunakan teknik pembobotan dengan indikator. Yang pertama, partisipasi aktif sebesar 15%. Yang kedua, tugas individu dan kelompok sebesar 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 25%, serta ujian akhir semester sebesar 30%. Melalui pendekatan yang aplikatif dan berbasis kasus, saya berharap mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh dan profesional dalam menghadapi tantangan hukum kekayaan intelektual, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai penutup dan juga salah satu syarat dalam PDD UKT-PT, berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual. Selamat menyaksikan, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, selamat siang. Sekarang kita masuk ke mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual. Ya. Pernah dengar ya? Sekali, dua kali tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual pernah dengar? Gimana? Pernah? Jadi pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Apa itu? Hak cipta. Apa itu hak cipta? Apa? Karya? Karya? Karya apa? Pembuatan apa? Pembuatan apa lagi? Apa lagi? Ada lagi?
Coba, sabar. Kita mulai dulu dari hak. Hak itu apa sih? Apa itu hak? Ya. Sesuatu yang harus kita dapat. Kenapa harus? Apa harus? Kenapa harus? Apakah hak untuk berpendapat berarti harus berpendapat? Berarti hak harus penting. Berarti hak harus hak adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang susah. Diberikan oleh seseorang untuk kita miliki. Oleh seseorang untuk kita miliki. Contohnya, seperti apa memberikan permen. Itu haknya. Ya, baru itu permen itu haknya. Bukan. Maksudnya harga yang telah dikasih Pak berhitungan sendiri saya Ketika setelah kan, ya ketika sudah dikasih kalau sebelum masih belum dulu. ya Jadi kalau hak untuk memilih hidup, berhak untuk hidup, hak asasi manusia, konsepnya apa itu? hal itu sesuatu yang dan dia sudah melakukan kewajiban dan dia Baru mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Jadi kalau hak untuk hidup itu kewajibannya, kalau konsep mendapatkan kewajiban, melakukan kewajiban. Wajib didapatkan tapi tidak wajib juga untuk kita tidak wajib. Melekat. Ya, biasa. Kalau hak asasi manusia itu melekat. Tapi kalau hak itu tidak melekat. Tidak wajib. Tapi kalau saya tetap sama, hak untuk hidup ya hak, mau mati silahkan. Ada orang mau mati mati. iya betul ya Hak untuk mendapatkan kesehatan, kalau rumah sakit sakit. Ya. Misalnya terjun dari kapal ke laut, itu kan hak saya. Ya. Tapi ada kewajiban dari pihak lain, pemilik kapal misalnya. Dia wajib untuk memberikan keselamatan, memberikan keamanan bagi penumpang, wajib. Tapi sekali lagi ada hak, terserah mau dilakukan atau tidak. Ya, paham ya? Jadi hak itu tidak harus. Tapi ketika hak itu diklaim, ya, hak pihak yang memegang kewajiban harus memberikan. Ya, paham ya? Kekayaan intelektual atau intellectual properties. Ya. Kenapa disebut kekayaan? Harta. Kenapa disebut kekayaan? Kenapa orang disebut kaya? Hah? Karena
Lagu. Kenapa lagu? Ada mau? Lagu ada mau? Bagaimana mau? Diperjual? Bagaimana cara memperjual? Apa kasus terakhir? Dan rekor itu yang dituntut berapa? 30 miliar. Dituntut 30 miliar oleh penerima. Hak kekayaan intelektual, hak eksklusif bagi pemiliknya yang timbul dari suatu kekayaan intelektual. Ada hak moral dan hak ekonomis. Ya, hak ekonomis tadi. Makanya dibilang kekayaan karena ada nilai, ada harga, ada harga. Makanya pemilik lagu Nuansa Bening bisa menyebut 30 miliar kepada Billy Alden. Ahmad Dhani bisa minta 25 juta sebulan. Itu lalu dari Deo. Ya. Tapi kalau di tempat tidak ada, ada fakultas seni. Enggak ada. Yang mana ada buku? Enggak ada. Yang mana ada sekolah itu? Bagaimana kalau lampunya diputar dalam ruang kelas? Bagaimana kalau lampunya diputar di stadion? Bagaimana kalau lampunya diputar di kafe? Apakah harus bayar lewat? Kenapa tidak harus bayar? Tidak menggunakan. Nanti orang yang membuka. Tapi kan kafe. Kalau di kafe kan itu menarik orang. Ya. Live music, misalnya. Ada kafe yang mereka live music. Ada live music. Oh itu pasti ada sih. Orang tahu kita tahu sih. Ya. Kalau dia mau lebih banyak. Tiap weekend misalnya dia ada live music, dia undang band, kita lagu musik, kita nyanyikan lagu musik, bisa kenal royalti? Bisa. Karena di situ ada aspek komersil. Apakah pemegang benda menjadi pemilik benda? Tidak mesti pemegang benda adalah pemilik.
ada konsep dikuasai, menguasai dan memiliki. Apa bedanya? Kalau dalam gadai tadi siapa pemilik? Yang menguasai? Ya. Jadi apa bedanya? Menguasai dan memiliki. Oh, segitu. Apa bedanya? Menguasai dan memiliki. Contohnya kayak yang menjadi contohnya kekayaan, tapi yang menguasainya di pos. Yang menguasai Yang menguasai atau ini kalau potong pos itu yang menguasai, tapi pemiliknya itu pos. yang menguasai ada seperti Kalau menguasai itu memiliki kekuasaan. Kalau misalnya memiliki itu misalnya melihat suatu benda. Jadi apa perbedaannya? menguasai itu belum tentu memiliki Pak, tetapi kalau memiliki sudah pasti menguasai. Memiliki itu pasti apa bedanya? Menguasai itu tidak memiliki, tapi memiliki belum tentu menguasai. Berarti menguasai itu bukan, Memiliki tapi memiliki belum tentu. Pak, pernah dengan undang-undang negara menguasai Kenapa? Menguasai apa air dan air, tanah, dan udara dikuasai oleh dan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran. Jadi pemiliknya siapa? Siapa yang menguasai? Hah? Yang menguasai? Masyarakat atau Tuhan? Masyarakat kok. Masyarakat Pak. ini dapat usaha. Manusia yang memiliki. Jadi milik siapa? Demikian oleh manusia dan bumi dan alam memiliki Pak. Ya, tanah, air, dan udara dikuasai oleh dan seluruh sepenuhnya itu memiliki siapa? Jadi manusia dan masyarakat. Siapa pemiliknya? Manusia. Manusia itu bukan siapa masyarakat. Gimana? Gimana kalau kita lagi ngomong lalu debat itu gimana? Boleh. Tuhan itu pencipta.
Iya Pak. Nah, Apakah pencipta mobil adalah pemilik mobil? Pada siapa? Pencipta mobil BMW pakai mobilnya Mercy. berarti ini sama kan kita ngomong. Ini yang masyarakat. Jadi Masyarakat yang jadi sudah selesai pendapatan? Belum? Hah? Apa gimana? Yang memiliki adalah masyarakat. Karena memiliki hak. banyak banyak soalnya apa? Pertanyaannya ulang Pak. Pak, dari sini ulang pertanyaannya ulang. Oh, Dari sini ntar pertanyaannya ulang. apa namanya? Pertanyaannya adalah memang Tuhan bukan ada juga. Ketuhanannya tanah kan, dari tanah dulu baru kita dari mendapatkan air itu, jadi tanah itu atas nama kita ya, kita yang memiliki negara mungkin maksudnya, tapi bohong sih. kalau Pak, Kalau saya semuanya jangan kembali bicara. lagi ke tuan maka milik dan haknya itu tidak ada dalam negara dan masyarakat kita ada. Tapi kalau kembali lagi tadi yang disampaikan oleh pertanyaannya itu kalau saya masyarakat yang memiliki. Pemilik yang menguasai negara, pemiliknya adalah masyarakat. Ya. Karena kalau kita berdasarkan pada Tuhan punya, berarti negara lain bisa datang untuk mengklaim bahwa Tuhan punya. Punya kan Tuhan punya Pak. Berarti kalau mana dong Tuhan sama. Itu kan teori yang menggunakan Israel. Iya siapa maksudnya kan kalau misalnya punya Tuhan punya, berarti dari negara lain
Tingkat Indonesia. Tapi tidak dimiliki toh. Tuhan menciptakan bumi dan seisinya untuk manusia. Sudah selesai. Ini adalah manusia. Tinggal nanti menerjemahkan bagaimana manusia mengelolanya dan bagaimana manusia Oke, kalau ada hak yang hidup, setiap benda itu bertindak, maka haknya berpindah. Apa? Benda ekonomi. Hak ekonomis. Ya, hak apa? Ekonomis. Kalau dalam kaitannya hakim ada hak moral. Ya. Hak kebendaan berlaku asas prioritas, di mana kelahiran hak kebendaan lebih dulu memegang peranan penting akan prioritasnya. Dalam hal kami yang pertama mendaftar yang berhak atas hak eksklusif. First to file. Ya. Yang pertama mendaftar, dia yang berhak atas hak eksklusif. Kasusnya Ruben Konsum, Bensu. Ya. Yang pertama mendaftarkan mereknya bukan Ruben, tapi ada orang dari Bandung. Lalu dibeli oleh Ruben seharga 35M. 3M. Mereknya dibeli 3M. Tapi sekarang ada lagi maksudnya? Tahu sih. Banyak. Kalau saya cuma hak kebendaan memiliki juga kebendaan apabila terdapat gangguan atas haknya maka seseorang dapat menuntut kembali menggugat untuk menghilangkan hambatan atas hak. Dapat digugat jika ada gangguan dari orang lain. Ya.